Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 64 berbicara dengan menantuku. Lucia Tong membuka pintu, mengganti sepatunya, dan berjalan langsung ke kamar mandi dan mengeluarkan kotak obat. Dia awalnya ingin meletakkannya di atas meja, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat seseorang duduk di sofa di ruang tamu. Dia terkejut, dia berteriak secara naluriah, dan kotak obat itu jatuh ke tanah. Orang di sofa kembali menatap Lucia Tong, dan dia melihat orang itu dengan jelas. "Bukankah ini?" Lucia Tong bertanya dengan kaget. "Pak Tua, mengapa kamu bisa di sini?" Ketika Daniel Lan mencari-cari lokasi Gavin Gu tadi malam, dia menggunakan departemen teknis perusahaan. Ketika Tuan Besar Gu bertanya, Robert Xia mengungkapkan semuanya. Tuan Besar tentu saja memahami segalanya setelah mendengar ceritanya, tentu saja dia tahu bahwa keadaan Gavin Gu. Gavin Gu bergegas mendekat dan melihat sekilas Tuan Besar Gu di sofa. Dia dengan cepat melangkah maju dan menghentikan Lucia Tong di belakangnya, mengerutkan kening padanya dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu di sini?" Lucia Tong tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini adalah ayah Gavin Gu dan ketua Zenny Corp. Tuan Besar Gu duduk di sofa dan memandang kedua orang di depannya dengan tertegun, tongkatnya perlahan berputar di bawah tangannya. Semakin lama Tuan Besar diam, semakin marah hatinya. Gavin Gu diam-diam mendorong Lucia Tong, memberi isyarat padanya untuk kembali dulu. Lucia Tong merasakan ada yang salah, mengangguk sebelum berbalik, dan mendengarkan Tuan Besar Gu berkata, "Berhenti." Lucia Tong secara naluriah berhenti. Gavin Gu berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan padaku, Lucia akan baik-baik saja untuk sementara, dia ingin sekali keluar." Dia mendorong Lucia Tong. Tuan Besar Gu tidak melihatnya, pandangannya tertuju pada tubuh Lucia Tong, dan berkata, "Aku sedang berbicara dengan menantu perempuanku, aku tidak bertanya padamu." Lucia Tong memahami bahwa peristiwa semacam ini tidak bisa ditinggalkan, tetapi memang kelalaiannya kemarin, dan masuk akal bagi Tuan Besar Gu untuk menyalahkannya atas hal ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik dan berkata, "Apa yang terjadi kemarin adalah kesalahanku, aku minta maaf." Mulai sekarang, tentu saja. Sebelum Lucia Tong selesai berbicara, dia mendengarkan Tuan Besar Gu berkata, "Pernikahan itu adalah keinginan Gavin Gu sendiri. Maka itu tidak ada hubungannya denganmu." Lucia Tong terkejut. Mendengarkan dia terus berkata, "Keluargaku ada reputasi di kota ini, meski kamu dan Gavin Gu tidak mengadakan jamuan makan, tapi kalian sudah menikah secara resmi. Aku hanya bertanya, apa hubungan kamu dan Noah Rong sekarang?" Lucia Tong teringat masalah Noah Rong dengan dia di lantai bawah hari itu, dan tentu saja memahami kekhawatiran Tuan Besar Gu. Dia berkata terus terang, "Aku putus dengan Noah Rong, dan aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya lagi." Tuan Besar Gu menatapnya, orang bisa berbohong, tapi matanya tidak. Matanya bersih, kata-katanya tegas, dan pandangannya terbuka, sangat mirip dengannya saat itu. Ketika dia datang, dia sangat marah. Pada saat ini, mendengarkan janjinya yang jujur, kemarahan Tuan Besar Gu menghilang. Mungkin yang dikatakan Gavin Gu benar. Gavin Gu melihat Tuan Besar tidak berbicara, dan merasa sedikit cemas. Dia melangkah maju dan berkata, "Ayah, tidak masalah jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Noah Rong, kamu. Diam, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti." Tuan Besar Gu menatapnya, menaruh jarinya di sisi lain meja, dan memerintahkan, "Berlutut dan akui kesalahanmu." Lucia Tong terkejut dan melihat wajah Gavin Gu cemberut. Dia berpikir bahwa menurut temperamennya dia pasti tidak akan melakukannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gavin Gu mengertakkan gigi dan akhirnya benar-benar berlutut. Tuan Besar masih melihat ke arah Lucia Tong dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan menindaklanjuti." Dia melihat sekeliling, rumah ini terlalu kecil. Berkemas dan kembali ke rumah. Lucia Tong terkejut. Sepertinya Tuan Besar pasti salah paham bahwa mereka tinggal bersama. Apakah ini berarti dia ingin dia tinggal di kediaman keluarga Gu?
Gavin Gu buru-buru berkata, "Ayah, ini tidak sempit. Kami menikah dulu dan kemudian jatuh cinta. Kamu harus membiarkan kami menjalani kehidupan berdua." Dia akhirnya menstabilkan Lucia Tong. Tongkat Tuan Besar Gu diketui di lantai, dan dia berkata dengan sedikit kesal. "Aku sedang berbicara dengan menantuku, jadi berhentilah bicara." Lucia Tong sangat malu, lalu dia berkata, "Itu, Pak Tua." "Pak Tua." Alis abu-abu Tuan Besar Gu terangkat dan memandang Lucia Tong dengan tidak puas. Lucia Tong tertegun, dan melihat Gavin Gu di satu sisi menggunakan mulutnya untuk membisikkan, "Ayah." Tangannya yang tergantung di kedua sisi tanpa sadar menggenggam pakaiannya, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berkata, "Maaf, aku belum memanggil itu selama lebih dari 10 tahun." Meski dia dan Gavin Gu sudah menikah secara resmi, dia merasa mereka tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga sekarang. Mengenai hubungan antara Lucia Tong dan keluarga Pei, Tuan Besar Gu tentu tahu bahwa dia membenci Tommy Pei. Tuan Besar Gu tidak bermaksud untuk memaksanya, pokoknya jangan panggil Pak Tua. Lucia Tong berkata tanpa berpikir. "Tuan Besar." Tuan Besar Gu tercengang sesaat, lalu tiba-tiba tersenyum. "Anggap kamu pintar." Lucia Tong tidak lagi gugup. Setelah memikirkannya, dia masih bermaksud untuk dengan jujur mengatakan, "Aku sebenarnya tidak tinggal di sini, aku berbagi rumah di sebelah dengan temanku." "Apa?" Tuan Besar Gu merasa telah mendengar petir dari langit biru, rumah kecil itu baik-baik saja, dan dia masih tidak bisa hidup bersama. Wajahnya muram, "Jadi, kalian berdua belum?" Itu sebelumnya. Lucia Tong dan Gavin Gu saling memandang dengan tenang dan berkata, "Belum pernah." Tuan Besar Gu berdiri. "Jadi belum pernah atau pernah?" Belakangan, Tuan Besar Gu akhirnya melepaskan Lucia Tong, dia mengemasi obat di lantai dan pergi ke kamar mandi. Dia berpura-pura sibuk di kamar mandi untuk waktu yang lama. Kemudian menemukan obat penghilang rasa sakit dan mencubitnya di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbaring di pintu dengan tenang mendengarkan gerakan di luar. Tuan Besar menghampiri Gavin Gu dan berkata dalam aura, "Kamu telah mengejar begitu lama dan memberiku nilai yang sangat rendah. Tidur di kamar terpisah. Bagaimana dengan cucuku?" Gavin Gu menghela napas dan mengangkat dahinya dan berkata, "Bisakah kamu membiarkan aku duduk dan berbicara? Kepalaku pusing." Tuan Besar Gu mengambil tongkatnya dan memukul tongkat di lengannya. Gavin Gu menutupi lengannya dengan kesakitan. "Ayah." Wajah Tuan Besar berubah, dan dia duduk dengan marah, menatapnya langsung, dan berkata, "Kamu berani mengatakannya, kamu masih tidak tahu apa yang salah." "Aku salah, aku tahu." Dia mengakui kesalahannya dengan cepat. Ketika dia ingin berdiri, Tuan Besar mencabut tongkat lain di pangkuannya. Gavin Gu harus berlutut lagi, dan ketika dia mendongak, dia melihat Tuan Besar Gu tidak tersenyum, dia akhirnya tidak berani berbicara kembali. Dia mengakui kesalahannya dengan sangat cepat sejak dia masih kecil, dan Tuan Besar Gu bisa memanjakannya dalam segala hal, tapi yang ini saja tidak cukup. "Ayah." Gavin Gu memanggilnya dengan lembut. Kata-kata Tuan Besar penuh dengan duka. "Bagaimana janjimu padaku? Jika sesuatu terjadi padamu, sakitnya mengirim orang berambut putih ke orang berambut hitam, aku harus melalui beberapa kali." "Ayah, aku benar-benar salah." Gavin Gu berlutut ke depan, meraih tangan Tuan Besar yang gemetar, dan berjanji, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya, tidak akan pernah. Tuan Besar menatapnya, menghela nafas dan berkata, "Berapa lama kamu akan berbohong padaku? Aku sudah menelepon doktermu dan dia berkata bahwa penyakitmu belum sembuh sama sekali." Gavin Gu secara naluriah melihat ke belakang ke arah kamar mandi. Tuan Besar berkata dengan marah, "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika sesuatu terjadi padamu tadi malam, menurutmu apakah Lucia tidak akan merasa bersalah di masa depan?" Terdengar suara benda jatuh dari kamar mandi. Segera, pintu terbuka dan Lucia Tong memandang Tuan Besar dengan heran. "Apa maksudmu dengan ini?" Tuan Besar Gu jelas tidak bermaksud untuk menutupi darinya, dan berkata langsung. Ketika kedua saudara laki-lakinya pergi, dia masih muda. Karena dia kesal, dia tidak bisa melihat hal-hal seperti spray putih dan selimut. Dalam kasus yang parah, dia akan mati lemas.
Jadi dia tidak pernah menginap di hotel di luar. Gavin Gu melambaikan tangannya. Lucia, ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Lucia Tong akhirnya mengerti bahwa Gavin Gu bukanlah karena alkohol, dan juga tahu mengapa Daniel Lan marah karena dia tidak mau mendengarkan kata-kata Gavin Gu. Dan kemudian kamarnya ditutupi dengan tirai warna berbeda. Semua ini ternyata ada alasannya. Tuan Besar juga berkata, karena para dokter di AS tidak dapat mengobatinya, jadi ganti saja. Ayah, wajah Gavin Gu berubah, dia berdiri tanpa sadar, tidak, itu hanya hal tidak terduga tadi malam. Tuan Besar Gu berkeras. Aku telah meminta sekretaris Xia untuk menghubungiku. Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Dia memandang Gavin Gu dan Lucia Tong, dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, pulanglah untuk makan malam ini. Tuan Besar akhirnya pergi. Lucia Tong menatap mata Gavin Gu yang merah, dan berkata dengan marah, ayahmu benar. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika keputusanku menyakitimu tadi malam, menurutmu apakah aku akan merasa nyaman? Gavin Gu berdiri diam. Untuk waktu yang lama, dia mendengar dia berbisik. Ketika aku masih kecil, aku sangat melekat pada kakakku, dan aku selalu ingin tidur dengannya. Kemudian kakakku menikah, dan ayahku berhenti membiarkanku tidur dengan kakakku. Aku masih kecil dan tidak mengerti mengapa. Tahun ketika kakakku jatuh sakit, adik iparku kebetulan hamil, dan aku bisa tidur dengannya lagi, aku bermain ciluk-ba dengannya. Untuk mencegahnya mengintip, aku menutupi matanya dengan spray, tetapi kakakku tidak pernah mendatangiku lagi. Setelah itu, aku mendengar perawat berbicara, kalau aku adalah orang yang aneh, dan dia ditutupi dengan selimut sebelum dia meninggal, karena malam itu, kakakku benar-benar meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan sepertinya menahan emosinya. Setelah itu, aku selalu bertanya-tanya, apakah karena aku menutupinya dengan spray dan dia tidak bisa bernapas? Bukan salahmu, jawab Lucia Tong. Gavin Gu mengangguk. Semua orang berkata sepertimu. Lucia Tong membuka mulutnya, tapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Meski benar, Gavin Gu mungkin akan selalu berpikir lain. Dia mengulurkan tangannya dan duduk dengan senyum di wajahnya. Jangan takut pada ayahku, sekarang tidak apa-apa. Hanya ada Gavin Gu di bawah lutut Tuan Besar Gu, dan bayinya normal. Dia mau tidak mau berkata, Tuan Besar benar. Kenapa kamu tidak ke dokter lain? Saat Gavin Gu menurunkan kelopak matanya, cahaya redup muncul di bawah matanya. Dia dengan cepat menyeringai dan berkata, pada saat itu, dia tidak bisa menyesuaikan diri di usia yang masih kecil. Sekarang dia bisa, yang terburuk adalah dia bisa hidup tanpanya. Lucia Tong masih ingin berbicara. Dia sepertinya mengingat satu hal. Hal yang paling mendesak adalah memikirkan apa yang akan dikenakan pada malam hari dan pulang untuk makan malam. Setelah mengingatkannya, Lucia Tong teringat apa yang dikatakan Tuan Besar Gu ketika dia pergi. Apa yang harus dilakukan? Apakah benar-benar ingin pergi? Bersambung. Titik.